Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat angket kuesioner pada Google Form. Nah, sebelum kita lanjut nih teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan share video tutorial saya ini. Sekarang kita akan membuka yang namanya drivegoogle.com. Selanjutnya kita pastikan kita login dengan menggunakan email kita. Misalnya saya tidak memakai email negaramangkubi87@gmail.com, tapi saya memakai negaramangkubi15@gmail.com. Saya pilih ini. Jadi pastikan dulu untuk login dan menggunakan emailnya masing-masing. Nah, ini sudah berubah. Nah, setelah itu kita pilih new. Lanjut pilih Google Forms dan pilih Black Form. Nah, selanjutnya setelah itu kita isi Google Form ini sesuai dengan apa yang akan kita isikan. Misalnya pada untitled form ini adalah judul, kita isi misalnya judulnya adalah kuesioner guru kelas atau mata pelajaran untuk responden orang tua peserta didik. Nah, setelah kita isi judulnya, lanjut pada deskripsinya kita bisa menuliskan tujuannya. Misalnya tujuan kuesioner ini adalah untuk mengetahui kinerja guru dari orang tua peserta didik tentang komunikasi dan kepercayaan dalam memberikan pendidikan kepada peserta didik. Nah, oke. Setelah kita menuliskan tujuan kuesioner yang kita buat, kita bisa lanjut ke section berikutnya. Ini satu section ya. Nah, ini kita bisa hapus. Ini untuk pertanyaan soalnya, ini kita bisa hapus dulu. Kita hapus saja, ini ada tanda icon hapus, delete, kita hapus dulu. Untuk beralih ke section berikutnya, ini section pertama, kita pilih yang paling bawah, add section. Nah, sekarang di add section ini, untitled section, kita misalnya tambahkan dengan petunjuk ya, petunjuk pengisian. Nah, setelah kita tuliskan judulnya, pada deskripsinya kita tuliskan petunjuknya. Misalnya, isilah identitas Anda dengan lengkap dan benar. Nah, selanjutnya, yang kedua, baca dan cermati setiap pernyataan yang diberikan. Yang ketiga, beri penilaian pada setiap pernyataan dengan memberikan Nah, setiap pernyataan itu kan ada beberapa skor. Kita bisa memberikan keterangan skor pada bagian ketiga ini. Misalnya kita memakai hanya skor 0 sampai 2 saja. Skor 0 apabila tidak pernah,
skor 1 apabila kadang-kadang dan skor 2 apabila sering. Nah, setelah kita memastikan petunjuk pengisiannya sudah lengkap, kita lanjut ke section berikutnya. Ini sudah 2 section kita buat, kita lanjut ke section berikutnya. Kita pilih lagi ikonnya add section. Selanjutnya pada untitled section kita tambahkan identitas guru yang dinilai. Nah, kita bisa tambahkan identitas kita yang misalnya kita akan gunakan ini sebagai angket penilaian kinerja guru. Nama sekolah, terus nama guru, selanjutnya mata pelajaran yang diampu. Nah, kita lanjut lagi ke section berikutnya, identitas orang tua yang menilai. Oke, sekarang kita lanjut untitled section, kita ganti dengan identitas orang tua. Nah, bagian identitas orang tua ini, disinilah kita akan memulai dengan membuat pertanyaan-pertanyaannya. Kita bisa memilih pertanyaan yang dapat merangkum identitas guru orang tua itu seperti apa. Misalnya kita mulai dengan nama. Jadi untuk menambahkan pertanyaan ini ada pada ikon tambah ini, kita klik saja. Ini sudah berubah. Kita isi the question ini dengan pertanyaan-pertanyaan kita. Misalnya kita akan menanyakan identitas orang tua itu misalnya dengan nama lengkap yang bisa mengcover atau mewakili identitas orang tua peserta didik. Nama lengkap ya. Yang untuk question pertama, dan jenisnya short answer atau jawaban pendek ini ya. Dan kita aktifkan required, ini wajib diisi, artinya wajib diisi. Kita aktifkan. Setelah itu kita pilih di pertanyaan pertama nama lengkap, kita lanjut ke pertanyaan kedua, misalnya menambahkan tadi ini ya. Misalnya orang tua dari, kita perjelas nama anak. Oke. Tetap jenisnya short answer, dan ini kita aktifkan kembali required. Kemudian misalnya kita tambahkan satu lagi untuk memastikan kelas anak. Ya, untuk kelas anak ini kita bisa pilih beberapa jenis pertanyaan, apakah nanti multiple choice pilihan ganda ataukah drop down. Ya, misalnya kita pilih multiple choice saja. Misalnya kita hanya mengajar di 3 kelas saja. Misalnya saya mengajar 3 kelas, berarti 93, terus 95 dan 96. Jadi saya pilih jenis multiple choice dan saya aktifkan kembali required-nya. Nah, setelah itu ini tadi kita sudah buat 4 section. Section pertama nama kuesionernya, section kedua petunjuk pengisian, section ketiga identitas guru yang dinilai, dan section keempat identitas orang tua. Selanjutnya berikutnya kita buat section lagi, section kelima, yaitu tentang pertanyaan-pertanyaan angket kuesionernya. Kita klik add section. Nah, kemudian kita ganti untitled sectionnya dengan komponen penilaiannya. Misalnya komponen pertama itu adalah komunikasi. Nah, setelah kita buat komponen komunikasinya ini, judulnya, kita lanjut buat pertanyaan-pertanyaannya. Kita klik add question, tanda tambah ini. Nah, misalnya pertanyaan pertama itu untuk komponen komunikasi, guru memberitahukan perkembangan belajar putra-putri saya. Nah,
setelah kita tuliskan pertanyaannya, kita pilih jenis pertanyaannya itu adalah linear scale ya. Ini skala ya, skala kualitatif, nilainya interval nanti tergantung kita, karena tadi kita gunakan adalah 0 sampai 2, jadi kita pilih nanti 0 sampai 2, kita pilih linear scale, kita klik, terus kita ganti, ini ada intervalnya 1 sampai 5, kita ganti karena kita pakai tadi 0 sampai 2, kita ganti ini, kita klik, ganti 0, 5 nya kita ganti dengan 2, skalanya 0 sampai 2. Setelah itu untuk nilai yang berskala 0, berskor 0 itu tadi kita sudah tuliskan tidak pernah di awal ya, pada petunjuk pengisian. 2 itu menyatakan sering. Nah, kemudian ini kita klik kembali required wajib diisi. Misalnya lanjut lagi ke pertanyaan kedua, kita klik lagi ini, lanjut lagi, guru memberi kesempatan berkomunikasi dengan saya yang berkaitan dengan perilaku atau kesulitan belajar. Oke. Jenisnya kita ganti dengan linear scale. Intervalnya kita ganti 0 sampai 2. Untuk skor 2 atau nilai 2 dinyatakan sebagai tidak pernah. Dan skor 0 ya, maaf, skor 0 dinyatakan sebagai tidak pernah. Skor 2 dinyatakan sebagai pernyataan sering. Oke, lanjut. Ini kita aktifkan kembali. Oke, setelah itu misalnya ini sudah selesai untuk komponen pertama tadi komunikasi, kita lanjut ke komponen berikutnya, berarti kita buat section baru. Klik section baru. Nah, lanjut lagi ke bagian komponen berikutnya, B. Misalnya kepercayaan dalam memberikan pendidikan kepada peserta didik. Oke, setelah kita buat nama komponen penilaiannya, lanjut lagi kita buat pertanyaannya untuk komponen ini. Berarti kita tambah add question, klik. Setelah itu kita tuliskan pertanyaannya untuk komponen bagian B ini. Misalnya, guru berperan sebagai orang tua bagi putra putri saya di sekolah. Jenisnya kita ganti dengan linear scale. Skornya kita ganti dari 0 sampai 2. Untuk skor 0 kita beri sebagai pernyataan tidak pernah. Untuk skor 2 sebagai pernyataan sering. Oke, kemudian kita aktifkan kembali ini. Nah, cara yang sama, misalnya kita kembali ingin menambahkan lagi satu pertanyaan, berarti add question. Kita tuliskan kembali pertanyaan berikutnya, guru mengubah perilaku putra-putri saya menjadi lebih baik. Oke. Jenisnya kita ganti dengan linear scale. Skornya 0 sampai dengan 2. Untuk skor 0 artinya tidak pernah, dan skor 2 artinya sering. Baik, setelah itu kembali kita aktifkan required yang wajib diisi. Nah, setelah kita memastikan misalnya hanya 2 komponen yang akan kita minta untuk dinilai dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut tadi, maka kita lanjut untuk melakukan settingan. Kita setting agar responden hanya memberikan 1 kali penilaian. Caranya gimana? Kita aktifkan ini, klik yang bagian setting, icon gerigi, kita klik, dan kita
checklist tentang limit to one response. Artinya kita hanya meminta mereka satu kali menilai. Kita aktifkan bagian presentation ini untuk konfirmasi message atau pesan setelah misalnya mereka mengisi respon ini tadi. Maka kita isi dengan angket yang Anda isi. Anda isi telah terkirim. Angket yang Anda isi telah terkirim. Dan terima kasih sudah berpartisipasi dalam penilaian kinerja guru. Oke. Jadi pesan ini akan terkonfirmasi setelah responden mengirimkan angketnya atau mensubmit angketnya. Setelah itu kita save. Nah, untuk mendapatkan link yang bisa dibagikan ke responden, kita pilih tombol send. Cari icon yang mirip dengan paperclip. Ini yang bagian tengah, kita klik. Nah, inilah linknya. Kita bisa pakai link yang panjang ini ataukah link yang pendek. Kita klik ini. Kita klik. Setelah itu kita copy dan teman-teman bisa paste link ini ke WhatsApp group atau ke Telegram atau kemana saja teman-teman yang inginkan. Atau misalnya teman-teman inginkan link yang pendek, tinggal checklist ini centang shorten URL centang, maka akan berubah menjadi link yang pendek. Setelah itu kita copy dan paste ke WhatsApp group atau Telegram atau kemana saja yang Bapak inginkan. Cukup video tutorial saya kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai habis. Tetap dukung saya untuk membuat channel dengan video-video berkualitas yang dapat menginspirasi teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan share video tutorial saya ini jika memang bermanfaat. Dan jika ada hal yang ingin tanyakan, silahkan tinggalkan komentar pada kolom komentar di video tutorial saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.